إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini kita dituntut untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan dengan hamba-hambanya. Kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beriman kepadanya dan beribadah kepadanya serta melakukan amalan-amalan saleh yang telah diperintahkan kepada kita. Demikian pula kita berhubungan dengan hamba-hamba Allah. Kita bermuamalah dengan makhluk Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan untuk itu semua, agama Islam yang mulia ini telah mengatur segala sesuatunya untuk kita. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk, semuanya telah diatur di dalam Islam. Inilah di antara makna kesempurnaan Islam yang harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, yakni pada hari Arafah, di sore hari di hari Jumat, ayat ini ayat yang terakhir turun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Telah kusempurnakan atas kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian." Maka sebagai agama yang sempurna, Islam sudah lengkap mengatur segala urusan kita, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan dengan hamba-hambanya. Dan ini juga makna menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang Allah perintahkan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah, teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As di dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada satupun nabi sebelumku, termasuk nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hak atasnya
wajib atasnya menyampaikan seluruh kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan, semuanya disampaikan. Tidak ada yang dikhususkan bagi segolongan orang dan disembunyikan dari segolongan yang lain. Dan tidak pula keburukan yang diketahui oleh seorang nabi tersebut kecuali semuanya telah diperingatkan kepada umatnya. Oleh karena itu Nabi SAW juga telah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata Nabi SAW, tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang diajarkan kepada sekelompok orang dan tidak diajarkan kepada sekelompok yang lain. Semuanya telah diajarkan kepada kalian. Tinggal bagaimana kalian mempelajarinya. Mempelajarinya dari warisan Nabi SAW, yaitu Al-Quran wa sunnatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita harus meyakini bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan makhluk, semuanya telah diatur di dalam Islam. Akan tetapi sayang sekali, sebagian orang mereka hanya memperhatikan hubungan dengan sesama makhluk. Mereka hanya mengikuti Islam dan mencontoh Rasulullah SAW dalam hubungannya mereka dengan manusia. Bagaimana hubungan mereka dengan orang tuanya, bagaimana hubungannya dengan istri-istrinya, bagaimana hubungannya dengan keluarganya, dengan masyarakatnya. Masya Allah, mereka mengikuti ajaran Islam, mereka ikuti petunjuk Rasul SAW. Tetapi pada saat yang sama, di dalam beriman kepada Allah dan dalam beribadah kepadanya, mereka tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari mereka muncul akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang sesat, seperti akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, akidah Sufiyah, akidah Syiah, yang semuanya tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebagian orang yang mau berceramah atau mengajari manusia, dia mengajarkan akhlak kepada manusia, seakan-akan berhubungan dengan manusia, berakhlak baik kepada manusia. Ajaran Islam hanya itu saja. Sampai-sampai orang kafir sekalipun, yang sudah jelas-jelas kafir kepada Allah, tetapi dia berlaku baik kepada manusia, mereka berikan penghargaan. Walaupun dia mengajak orang-orang untuk murtad, tetapi dia memiliki jasa membangun jalan, membangun sarana-sarana umum, membantu orang yang kelaparan, membantu orang sakit. Walaupun dia orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hormati. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Maka ini adalah kesesatan. Mereka mengajak manusia kepada kesesatan, kepada akidah-akidah yang sesat, dan kepada ibadah-ibadah yang menyimpang dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat disayangkan juga, di sisi lain, alhamdulillah kita bersyukur, ada orang-orang yang berusaha untuk kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali kepada akidah as-salafus salih, akidah salafiyah, yakni akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka beribadah, berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada saat yang sama mereka berakhlak buruk kepada manusia. Ini di sisi yang lain. Kita bersyukur mereka telah mengikuti akidah Ahlus Sunnah. Ibadahnya selalu diusahakan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sangat disayangkan pergaulan mereka dengan manusia, sikap mereka kepada kaum muslimin, sikap mereka kepada tetangga dan masyarakat mereka, bahkan keluarga mereka, sangat jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahaya bagi Islam, mengajak kepada akidah-akidah yang sesat
dan ibadah-ibadah yang tidak sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketahuilah, yang kedua tidak lebih juga sangat berbahaya bagi Islam. Kalau yang pertama mengajak kepada kesesatan, yang kedua adalah mengeluarkan orang dari kebenaran, mengusir orang dari kebenaran, menghalangi orang dari mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga yang tergambar pada banyak kaum muslimin bahwasanya orang yang mengikuti sunnah, orang yang betul-betul beribadah sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam harus berperangai kasar, harus berlaku jelek kepada manusia, barulah dia dikatakan seorang Ahlus Sunnah yang sejati. Pada akhirnya mereka menjadi fobi terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka benci untuk menghadiri majalisul ilm yang diadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keduanya adalah bahaya terhadap Islam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, yang hakiki, mereka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dalam hubungannya dengan manusia. Dan di antara hadis, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian sebagai umatnya, agar kita memperhatikan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan makhluk, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari dan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh para ulama muhadditsin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaklah engkau bersegera melakukan kebaikan setelah melakukan kejelekan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kejelekan yang engkau lakukan. Dan hendaklah engkau mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Inilah di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa kalimat-kalimat singkat, jawami'ul kalim, namun mengandung makna yang sangat dalam sekali. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 bimbingan kepada kita. Yang pertama, beliau bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini wasiat yang pertama. Wasiat untuk memperhatikan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa bertakwa kepadanya, yaitu sebagaimana yang diartikan para ulama, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan para ulama memiliki berbagai macam ibarat untuk menjelaskan makna ketakwaan yang semuanya mengandung makna yang dalam. Pernah ditanyakan kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa itu takwa? Maka beliau balik bertanya kepada orang yang bertanya tersebut, "Hal akhadta tariqan dha syaukin?" Apakah engkau pernah melewati suatu jalan yang penuh duri? Maka dia menjawab, "Na'am." Qala fa madza sana'ta? Dia menjawab, "Iya." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Apa yang kamu lakukan?" Qala, maka dia mengatakan, "Idza ra'aitu syauka," apabila aku melihat duri, maka hadartu anhu, aku berhati-hati darinya. Au jawaztuhu, atau aku melangkahinya. Au qasartu anhu, atau aku tidak jadi melangkahinya. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Dzakat taqwa." Itulah ketakwaan. Artinya, takwa yang hakiki adalah berhati-hati di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kita berhati-hati jangan sampai menjalankan atau menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhati-hati jangan sampai meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar aturan-aturan Allah, serta melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ketakwaan. Talib bin Habib rahimahullahu taala juga pernah menjelaskan tentang makna ketakwaan. Beliau mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah
atau maksiat Allah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan hakikat yang terdalam dari ketakwaan. Takwa itu adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah dengan petunjuk dari Allah dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah dalam keadaan engkau takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan makna ketakwaan ini dapat kita pahami bahwasannya yang dimaksud dengan ketakwaan apabila seorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Artinya seseorang dituntut harus belajar. Seseorang dituntut harus berusaha memahami apa saja yang Allah perintahkan kepadanya dan apa saja yang dilarang Allah atasnya. Oleh karena itu, Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa. Kenapa demikian? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu, orang yang paling mengerti dengan Allah, orang yang paling mengenal Allah dan paling mengetahui hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inni atqakum lillah wa a'lamukum bihi." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dibanding kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, a'lamu bihududillahi azza wa jalla. Beliau adalah orang yang paling tahu dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara sebab yang akan menjadikan seorang itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh Talq bin Habib, engkau menjalankan ketaatan dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau meninggalkan kemaksiatan dalam keadaan engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Ketakwaan itu perlu keikhlasan. Takwa kepada Allah bukan sekedar untuk dipertontonkan kepada manusia, bukan itu. Tetapi takwa kepada Allah semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari azabnya. Dan ini bagian dari keikhlasan, tidak bisa dipisahkan. Ada sebagian orang tasawuf atau orang sufi yang mereka mengatakan ikhlas itu berarti tidak mengharapkan pahala dan juga tidak takut dengan neraka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bagaimana sifat para nabi dan rasul dan orang-orang saleh, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka mengharapkan surganya, dan mereka takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak bisa dipisahkan dari keikhlasan. Itu bagian dari keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikian Allah memuji orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kuntah, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, yakni fi sirri wal alan, di tengah keramaian maupun ketika engkau bersendirian. Dan ini menunjukkan keikhlasan seseorang dalam bertakwa kepada Allah. Karena ada sebagian orang ketika dia bersama orang-orang yang saleh, ketika dia bersama ahlu sunnah, ketika dia bersama salafiyin, ketika dia bersama talabatul ilm, Masya Allah, dia pertontonkan ketakwaannya. Tetapi ketika dia kembali bergaul dengan orang-orang awam, bahkan bergaul dengan pelaku maksiat, hampir tidak bisa dibedakan antara dia dengan para pelaku maksiat tersebut. Artinya, dia hanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dilihat oleh manusia. Dan lebih buruk lagi, ketika dia bersendirian, dia berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah memperingatkan, ma min abdin asarra sariratan
illa albasallahu ridaahu alaniyatan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tidaklah ada seorang hamba yang menyembunyikan suatu amalan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menampakkannya kepada manusia. Maka apabila baik yang dia sembunyikan, baik pula yang akan tampak kepada manusia. Sebaliknya apabila buruk yang dia sembunyikan, buruk pula yang akan tampak kepada manusia. Demikian pula sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu pernah memperingatkan, liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minina wa huwa la yash'ur yakhlu bi ma'asillah fayulqillahu lahul bughda fi qulubil mu'minin. Takutlah kalian akan dilaknat oleh hatinya orang-orang yang beriman. Bagaimana itu bisa terjadi? Yakni mereka membencinya, mereka tidak menyenanginya, padahal nampak dia bertakwa kepada Allah, nampak setiap hari Masya Allah pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, pakai gamis, nampak dia menjalankan sunnah, tetapi kok orang tidak senang dengannya, orang-orang melaknatnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata yakhlu bi ma'asillah, dia bersendirian kemudian dia berbuat maksiat kepada Allah. Fayulqillahu lahul bughda fi qulubil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan kebencian kepadanya di dalam hati orang-orang yang beriman. Apalagi di zaman ini telah diciptakan sarana-sarana untuk mempermudah seseorang berbuat maksiat kepada Allah dalam keadaan orang-orang tidak bisa melihatnya. Diciptakan sarana-sarana privasi sehingga mereka bisa bebas berbuat maksiat kepada Allah dalam keadaan saudara-saudaranya tidak mengetahuinya. Sehingga ketika dia kembali kepada saudara-saudaranya, dia kembali kepada sahabat-sahabatnya, seakan-akan dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaklah engkau bersegera melakukan perbuatan baik setelah engkau melakukan kejelekan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan yang engkau lakukan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa itu tidak lepas dari kesalahan. Orang yang beriman kepada Allah atas dasar ilmu dan keikhlasan tidak lepas dari kesalahan. Hanya saja bedanya, orang yang tidak bertakwa dan orang yang tidak beriman kepada Allah, atau orang yang imannya tidak berdasarkan ilmu dengan keikhlasan, apabila mereka berbuat maksiat, mereka tenggelam dengan kemaksiatannya. Mereka terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Mereka tidak mau kembali kepada kebenaran. Bahkan setelah dinasihati oleh saudara-saudaranya pun mereka menolak kebenaran tersebut. Adapun orang yang bertakwa, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, ketika mereka terjerumus melakukan kemaksiatan, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terus-menerus tenggelam di dalam kemaksiatan tersebut. Mereka bertobat kepada Allah. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Apabila mereka melakukan suatu kekejian, apabila mereka melakukan dosa menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka menyadarinya. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita. Apabila kita terjerumus dalam kesalahan, hendaklah kita bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa yang senantiasa bertobat kepada Allah. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat
Jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Wasiat yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Bersikaplah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini wasiat yang ketiga. Menunjukkan bahwasannya Islam itu memperhatikan hubungan dengan manusia. Tidak saja hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus kita pahami, apabila disebutkan tentang akhlak mulia di dalam Al-Qur'an was sunnah, maka yang dimaksud di situ pertama sekali adalah akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq," wa fi riwayatin salihal akhlaq, aku ini diutus adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Pertama sekali harus dipahami adalah akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila disebutkan secara bersamaan takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Maka yang pertama maksudnya hubungan dengan Allah, yang kedua maksudnya hubungan dengan manusia. Di dalam hadis yang mulia ini, di bagian awal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan di bagian akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk berlaku baik kepada manusia. Padahal hakikatnya berlaku baik kepada manusia itu bagian dari ketakwaan. Sehingga kalau disebutkan ketakwaan secara bersendirian, tidak disebutkan akhlak mulia, itu juga sudah mencakup hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Tetapi dalam hadis ini disebutkan bersamaan takwa kepada Allah dan juga berlaku baik kepada manusia. Padahal berlaku baik kepada manusia itu adalah bagian dari ketakwaan. Sehingga berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, "Hadza min khisalit taqwa, wa la tatimmu taqwa illa bihi." Akhlak yang mulia adalah bagian dari ketakwaan. Tidak sempurna ketakwaan seseorang kecuali dengannya. Sehingga dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan penghuni surga, yaitu orang-orang yang bertakwa, Allah jelaskan sifat-sifat mereka dalam bersikap kepada manusia. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya kepada manusia dalam keadaan lapang maupun susah. Mereka yang menahan marah kepada manusia, dan mereka yang memaafkan manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sehingga kita harus tahu apa rahasianya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk bertakwa, masih juga diperintahkan untuk berakhlak mulia. Padahal akhlak mulia itu bagian dari ketakwaan. Rahasianya adalah seperti yang saya isyaratkan di awal, yaitu adanya orang-orang yang memahami ketakwaan itu hanyalah hubungannya dengan Allah. Dia tidak peduli bagaimana hubungannya dengan manusia. Dia berhutang tidak bayar, dia mengambil harta orang, memakan harta orang dengan cara yang batil, dia tidak peduli. Dia korupsi, dia menyakiti orang, dia menzalimi orang, dia berghibah, dia namimah, dia membicarakan keburukan orang, dia tidak peduli. Yang penting dia sholat 5 waktu. Ada orang-orang yang berpaham seperti ini. Yang penting dia duduk di majelis ilmu, dia dengarkan bagaimana akidah yang benar, dia tidak peduli dengan sikapnya kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, bahkan kepada ustadznya, kepada gurunya, dia tidak peduli. Maka berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, "Wa innama afradahu bidzikri lil hajati ila bayani. Fa inna katsiran minan nasi yadhunnu anna taqwa hiya al-qiyam bihaqqillahi duna huquqi ibadihi. Fa nassa lahu 'ala al-amri bi ihsan al-ishra lin-nas." Kata beliau rahimahullah,
Yang menjadi rahasia kenapa sudah diperintahkan takwa kepada Allah masih ditekankan juga untuk berakhlak baik kepada manusia. Sebab ada hajat, ada kebutuhan untuk ditekankan, untuk dijelaskan, untuk disebutkan secara terpisah. Kenapa? Karena banyak sekali orang menyangka takwa itu hanyalah bagaimana dia menjalankan hak Allah, dia menunaikan hak Allah, yaitu beriman dan beribadah kepadanya, tanpa memenuhi hak-hak manusia. Maka Nabi SAW perlu menyebutkan sebuah perintah untuk berlaku baik kepada manusia. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan sebuah fenomena. Wa katsiran ma yaglibu ala man ya'tani bil qiyam bi huquqillah. Banyak sekali orang yang begitu taat kepada Allah. Dia berusaha memenuhi hak Allah, dia tidak melakukan kesyirikan. Dia menjalankan sunnah. Wal in'ikaf ala mahabbatihi wa ta'atihi wa khasyatihi, dan dia selalu berusaha untuk mencintai Allah, takut kepadanya dan taat kepadanya. Ihmalu bihuquqil ibad, ihmalu huquqil ibad bil kulliyah aw at-taksir fiha. Dalam keadaan yang sama mereka melalaikan untuk memenuhi hak-haknya para hamba, baik keseluruhannya maupun sebagiannya. Ini sebuah fenomena yang sudah ada dan sudah diperingatkan oleh para ulama, bahkan sudah terkandung maknanya di dalam hadis yang mulia ini. Adanya orang-orang, Masya Allah, kita lihat setiap hari begitu taat kepada Allah, kerjaannya di masjid terus, kerjaannya kita lihat Masya Allah berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, tetapi bagaimana sikapnya kepada manusia, dia tidak perhatikan, dia tidak menjalankan perintah Allah di dalam berbuat baik kepada manusia. Maka perlu diperingatkan. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, lalu apa makna akhlak yang mulia? Sabda Nabi SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berbuat baiklah kepada manusia, pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, ay amilin nas bima tuhibbu ay yu'amiluka bih. Maksudnya adalah engkau perlakukan manusia dengan sesuatu yang engkau juga senang mereka perlakukan engkau demikian. Artinya, kalau kamu senang diperlakukan baik, demikian pula kamu harus berlaku kepada manusia. Kalau kamu tidak suka diperlakukan jelek, kamu tidak suka dizalimi, maka jangan kamu lakukan itu kepada manusia. Dan ulama banyak menjelaskan makna-makna yang sangat mendalam dari akhlak yang mulia, yang tidak mungkin kita rinci satu persatu dalam kesempatan yang ringkas ini. Cukuplah kita berikan contoh akhlak yang sangat mulia yang disabdakan oleh Nabi SAW kepada Ashaj Abdul Qais. Sebagaimana yang dikeluarkan al-Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allahu wa rasuluh, al-hilmu wal anah. Sesungguhnya di dalam dirimu ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-hilmu wal anah. Al-hilmu, sifat penyantun, penyabar, menahan diri, tidak reaksioner, dan al-anah, tidak tergesa-gesa di dalam menyikapi suatu permasalahan. Ini diantara akhlak yang mulia yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan kesimpulan 4 akhlak yang mulia yang paling dituntut dalam Islam. Di samping akhlak-akhlak yang lain, ada 4 yang paling dituntut dalam Islam. Beliau mengatakan, kafful adha, wa badlun nada, was sabru 'alal adha, wal wajhu talab. Akhlak mulia itu ada 4 yang paling utama. Yang pertama, kafful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Yang kedua, badlun nada, memberikan infak, sedekah, zakat kepada manusia. Ini akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat tinggi, yang akan memperkokoh persaudaraan dan hubungan di tengah-tengah kaum muslimin.
Yang ketiga, was-sabru 'alal adza, dan bersabar menghadapi kelakuan buruk saudara kita. Kalau kita tidak bersabar dengan tabiat-tabiat buruk, kelakuan-kelakuan buruk yang terjadi di sekitar kita, maka akan terjadi berbagai macam masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat. Maka harus bersabar. Dan yang keempat kata Syekh, wal wajhu talq, berwajah manis, berwajah yang cerah ceria ketika engkau bertemu saudaramu. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau menganggap remeh kebaikan sedikit pun, meski hanya dengan berwajah ramah, berwajah cerah ceria, berwajah baik ketika engkau berjumpa dengan saudaramu. Tentunya untuk menjelaskan akhlak mulia perlu diperinci agar kita dapat memahaminya dengan baik. Seperti apa akhlak mulia yang dijelaskan di dalam Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun waktu kita terbatas, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.